Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman, tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah di pagi yang cukup sejuk ya pada subuh kita bisa berjumpa lagi ya. Saya bisa kembali siaran langsung setelah beberapa hari off ya. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu yang bersifat kisah, kisah nyata ya, kisah nyata yang mudah-mudahan dengan kisah ini menjadi ibroh ataupun tadabur ya, menjadi suatu hikmah pelajaran yang bisa kita petik ya, sehingga kita bisa mendapatkan satu manfaat yang terkait dengan kehidupan kita di dunia yang fana ini, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Sang Pencipta ya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita adalah miliknya, kita ciptaannya, kita akan kembali. Nanti pada saatnya setiap orang sudah punya jadwal ya untuk ajal itu kemudian menjemput ya, akan tiba kepada setiap jiwa yang bernyawa ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kisah nyata yang ingin saya sampaikan ini ya. Jadi saya baru tadi malam jam setengah 10 itu tiba kembali di Jogja ya, dalam perjalanan dari Tulungagung ya, naik kereta. Jadi saya berangkat hari Senin kemarin ya. Malam Senin lah, Senin pagi, mohon maaf, Senin pagi. Untuk takziah sekaligus ziarah ya, ziarah kubur, karena pada hari Sabtunya itu kakak ipar saya meninggal dunia ya. Jadi beliau adalah istri dari almarhum kakak saya yang nomor 1 ya, Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI Haji Lukman Saksono ya, yang sudah wafat sekira 4 tahun yang lalu ya. Jadi kakak saya Pak Lukman ini sudah wafat, sudah meninggal 4 tahun lalu, tahun 2000 ya, awal-awal 2000, bulan sekira Februari Maret gitu ya. Nah, kemudian hari Selasa kemarin istrinya menyusul ya, dipanggil Allah ya, meninggal dunia. Dan kemudian dalam kisah ini yang saya terima langsung dari saksi mata, yaitu anaknya, keponakan saya ya, namanya Iman Kurniawan Rahmanto. Kemudian satu lagi itu salah seorang bapak penggali kubur. Yang kemudian yang ketiga adalah Pak Mudin ya. Pak Mudin ini jabatan perangkat desa yang berkaitan dengan istilah barangkali bisa disamakan menteri agama di tingkat desa ya, di level desa itu Pak Mudin ya. Saya nggak tahu jabatan itu masih ada nggak terminologi itu. Saya nggak ngikuti perubahan
terminologi atau istilah singkatan nama jabatan perangkat-perangkat desa, nggak ngikuti saya. Yang saya tahu pada masa dulu itu ada yang sebutannya Pak Modin. Nah, teman-teman sekalian, jadi kakak ipar saya ini dimakamkan di sebuah makam di yang tidak jauh dari rumah beliau di Tulungagung itu ya. Saya nggak hafal nama kampungnya. Kalau rumahnya di Kampung Dalem, ya, di kawasan Kampung Dalem dekat stasiun kereta api. Kemudian kira-kira tidak sampai sekilo itu untuk menuju ke pemakamannya. Nah, pemakaman ini sudah saya lihat sudah cukup sangat padat sekali ya. Celah-celah yang space atau celah yang kosong itu kelihatannya sudah susah, jadi sangat padat. Atas dasar itu kemudian diambil kebijakan dan itu sudah mulai banyak berlaku di kawasan tersebut ya, bahwa kemudian jenazah itu kemudian ditumpuk ya, misalnya sudah ditempati oleh jenazah yang sebelumnya, kemudian digali lagi untuk kemudian jenazah yang baru ditumpuk atau dimasukkan ke liang yang sama gitu. Ini kalau di Jakarta atau di kota-kota besar sudah banyak terjadi ya. Ada yang bahkan posisi itu kemudian berdiri ya, posisi mayat atau jenazah itu berdiri, itu saya dengar pernah ada itu. Saking sempitnya lahan. Nah, demikian pula dengan kakak ipar saya ini kemudian dimakamkan, dikubur ya pada liang yang sama di tempat almarhum suaminya ya, kakak saya kandung Pak Lukman ini. Sehingga kemudian tentu ada proses penggalian kuburan itu ya, di tempat kakak saya itu digali. Nah, ini Masya Allah, ini kisah ini yang tadi saya katakan berdasarkan penuturan dari 3 orang saksi. Yang satu anaknya sendiri, anak yang sulung ya, keponakan saya, kemudian salah satu penggali, dan yang satunya lagi adalah Pak Modin. Jadi ketika makam kakak saya itu digali, karena nanti untuk tempat yang sama untuk penguburan pemakaman istrinya ya, digali, apa yang terjadi ya, jadi kakak saya sudah 4 tahun yang lalu ya, meninggal. Pada waktu itu kebetulan saya yang hadir pada hari H-nya, saya menyampaikan sambutan mewakili keluarga, kemudian mengantar sampai ke tempat pemakaman. Jadi saya tahu persis kakak saya posisi jenazah dimasukkan dalam sebuah peti ya, karena ini kaitannya dengan tradisi upacara militer untuk seorang pensiunan. Kebetulan beliau perwira tinggi ya. Pada galibnya, pada umumnya, pada lazimnya dilaksanakan upacara pemakaman secara militer, sehingga memakai peti supaya nanti memasukkannya itu ke liangnya lebih mudah. Apa yang terjadi? Jadi dalam kurun 4 tahun itu tentu yang namanya kayu untuk peti itu sudah hancur, sudah hilang lah, sudah dimakan rayap, sudah dimakan tanah, kira-kira begitu. Dan kemudian semua kaget karena ternyata ya, jenazah kakak saya Pak Lukman Saksono ini pertama yang tentu yang dilihat adalah kain kafannya itu masih utuh ya. Seperti kita ketahui, kain kafan itu atau kain mori ini kalau dikubur atau dikubur lah, masuk dalam tanah sampai 4 tahun ya hancur juga, karena dia dari kapas bahan bakunya, kira-kira begitu. Itu masih utuh ya, jadi kain kafan masih utuh, memang tidak putih lagi tentu saja ya. Sudah ya kena tanah, kena segala macam, sehingga tidak cerah lagi lah, sudah kotor begitu, kena tanah. Nah, kemudian posisi jenazah kakak saya terlentang begitu, tangannya kayak sendakep, kayak takbiratul ihram di dada begitu. Nah, kemudian
anaknya ini versi yang anak-anaknya ini Pak Mas Iwan ini membuka eh, kain kafan bagian depan, bagian muka ya, itu masih utuh ya, Masya Allah ya. Jadi jasad kakak saya Pak Lukman Saksono ini masih utuh, dalam arti eh, tentu saja pertama asumsi atau prediksi dalam sekian tahun, 4 tahun itu seperti lazimnya mayat sudah hancur, mungkin tinggal tulang belulang ya. Jadi kalau di kepala mungkin tinggal tengkoraknya begitu ya. Tapi ini masih utuh, daging masih utuh ya. Hanya kotor karena itu tadi ya, faktor sudah tertimbun tanah. Tapi kalau dilihat dagingnya masih ada gitu, masih utuh. Dan yang terakhir di bagian bawahnya, bagian kaki itu ya, anaknya ini juga menyingkap kain kafannya, melihat betis almarhum papinya ini eh, masih utuh, dalam arti masih ada dagingnya begitu ya, semua terbelalak ya. Tapi kemudian proses dia ditutup lagi dengan tanah karena harus diisi jenazah istrinya ya, kakak ipar saya itu ya, Mbak Isroin itu ditaruh di atasnya. Nah teman-teman sekalian, seperti kita sering mendengar kisah-kisah tentang jenazah-jenazah yang sudah dikubur bertahun-tahun begitu, kemudian ternyata karena satu dan lain hal harus dibongkar karena untuk dipindah, untuk karena ada ya macam-macam, biasanya karena untuk dipindah karena mau dibangun jalan tol itu yang pernah saya dengar. Kemudian kalau kayak kemarin Mbah Maimun Juber, Kiai Maimun Juber itu juga ada proses merapikan makam di Baki, di Makkah sana, di Madinah sana ya. Ternyata Mbah Mun pun Masya Allah jasadnya masih utuh setelah sekitar 1 tahun. Ini kalau kakak saya malah 4 tahun masih utuh. Nah, saya ingin menceritakan karena saya adiknya, dan kebetulan mungkin interaksi yang paling intens itu di antara adik-adiknya itu saya, karena kebetulan saya juga tentara. Ya, tentara, kemudian dulu waktu masih kuliah sering hampir minimal 1 bulan sekali saya kuliah di Bandung. Beliau rumahnya di Cimahi ya, itu kurang lebih ya 20 kilo atau 25 kilo dari Bandung. Saya datang untuk silaturahim ya, sekaligus minta tambah sangu bekal untuk hidup kuliah ya, pada masa tahun 80-an. Sering ngobrol, sering diskusi ya. Jadi yang ingin saya ceritakan adalah ya, dan semua orang sepakat yang kita waktu tahlilan itu ngobrol itu tentang sosok Pak Lukman itu. Kakak saya ini memang ahli Al-Quran ya. Ya, orang yang sangat mencintai Al-Quran ya. Dulu bahkan sejak masa kecilnya, karena beliau anak pertama ya, jadi langsung hasil tempaan didikan almarhum bapak saya itu lulusan pondok pesantren bukan Tebu Ireng, Tambak Beras ya, di Jombang juga itu. Kemudian menjadi gerilyawan pasukan Hizbullah ya kan, dalam masa pra kemerdekaan. Kemudian setelah merdeka direkrut untuk menjadi anggota TNI dari zaman TKR, BKR ya, hingga akhirnya menjadi ABRI pada waktu itu ya. Dan beliau adalah ya bisa dikatakan ahli ibadah gitu, bapak saya. Mas Lukman ini tempaan langsung dari bapak saya. Saya nggak pernah mengalami. Saya masih bayi, bapak saya sudah meninggal. Jadi beliau ini sejak kecil sudah hidupnya itu di langgar, di musola, di masjid, dan sering mondok di pondok-pondok pesantren. Pada waktu remaja, SMP, SMA juga aktivis PII ya, Pelajar Islam Indonesia. Ya, ini organisasi yang sangat lama, ya, yang dulu pada masa G13 PKI ini menjadi musuh utama PKI ini, PII ini. Dan kemudian pada waktu remaja sekitar SMP atau SMA ya, informasi yang saya dengar, beliau pernah mengikuti musabaqah tilawatil Quran ya, dari mulai di bawah ya, mungkin kelurahan, kecamatan, kabupaten, akhirnya sampai ke tingkat provinsi ya. Sampai ke tingkat provinsi. Seorang qori, memang bacaan Al-Qur'annya bagus.
Kalau menjadi imam itu juga bacaan Al-Qur'annya bagus, tajwidnya itu udah ya, hampir dikatakan sempurna gitu. Kalau ain itu ya ain betul itu. Itu kakak saya seperti itu. Kemudian beliau masuk Taruna Akabri, Akademi Militer ya di Magelang itu. Ya, dalam struktur organisasi Taruna itu beliau masuk sebagai diangkat sebagai seksi rohani Islam. Nah, jadi memang hidupnya dari kecil sampai kemudian menjadi taruna, jadi tentara, dikenal sebagai ahli Al-Quran. Mencintai Al-Quran, memang sangat bagus bacaan Al-Qurannya, banyak hafalan Al-Qurannya, ya. Dan di masa setelah eh, setelah tua lah kira-kira begitu ya, yang saya tahu, tapi belum pensiun pada waktu itu, ya, di antara 50 ke atas itu, beliau mempelajari psikologi Al-Quran ya, kepada seorang ulama di kawasan Kampung Melayu Jakarta. Namanya juga Pak Lukman. Saya pernah ke rumahnya juga. Ini ahli Al-Quran yang mana dalam ilmu mohon maaf, memahami psikologi Al-Quran ini ya, sampai kepada seperti kita ketahui ya, nih saya tambahkan, Al-Quran itu dari mulai diturunkan pada masa Rasulullah sampai akhir zaman nggak pernah habis-habis dikupas ilmunya ini, karena ini ilmu Allah, kalam Allah ya. Bahkan Allah mengatakan seandainya lautan itu, seluruh lautan di bumi ini jadikan sebagai tinta, dan pohon-pohon di seluruh hutan di seluruh dunia ini jadikan penanya itu untuk menuliskan kalimat Allah, ilmu Allah nggak akan habis, dan belum selesai kalimat Allah itu ya, ilmu Allah itu. Nah, yang dipelajari oleh kakak saya Pak Lukman kepada Kiai Lukman itu adalah tentang bagaimana Al-Quran ini dikupas sedemikian rupa sehingga bisa untuk memahami karakter, akhlak atau karakter terutama ya. Karena ini psikologi, karakter seseorang dilihat dari dia lahir tanggal berapa, maka atau tahun berapa, kemudian masuk kategori di juz berapa. Nanti di situ diurai karakter orang tersebut menurut Al-Quran. Nah, itu yang dipelajari oleh kakak saya. Dan kemudian setelah pensiun, ya, hijrah ke kampung halaman istrinya di Tulungagung itu, ya kira-kira 5 tahun sebelum meninggal itu, beliau sempat menulis Al-Quran, mushaf Al-Quran tulisan tangan beliau, dalam ukuran, dalam ke sebuah di kertas yang cukup besar ya, karena setelah dijilid terlihat sekali. Nah, ini karena secara langsung, jadi saya nggak bisa menunjukkan fotonya atau cuplikan videonya ya, tapi saya sudah menyaksikan karena sekarang dimasukkan dalam lemari kaca begitu ya. Beliau menulis dua mushaf, dua mushaf, tulis tangan langsung ditulis di tangan ya. Bukan yang kemudian harus diawali dengan pakai pensil supaya nggak salah, nggak, langsung pakai spidol ya, pakai spidol, karena memang beliau tulisan Arabnya, tulisan huruf hijaiyah itu bagus sekali, sehingga kemudian terciptalah dua mushaf Al-Quran karya tangan sendiri dari beliau ini. Kalau saya ceritakan sangat banyak ini ya. Beliau itu juga ahli tirakat, ahli bermacam-macam amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah lah, kira-kira begitu ya. Intinya adalah bahwa terkait dengan jasad beliau yang masih utuh ini ya, kita bisa melihat, menilai bahwa Allah menerima, meridhoi, bahkan mungkin mencintai ya. Karena ahli Al-Quran itu adalah dinyatakan di sebuah hadis itu adalah saudaranya Allah, saudaranya Allah. Betapa sang pencipta mengangkat makhluknya menjadi saudaranya bagi mereka yang mencintai Al-Quran. Mohon maaf itu, saya memang terharu ya, saya mendengar seperti itu, karena kemudian kami sekeluarga itu mendapatkan pelajaran. Kalau istilah kakak saya yang satunya itu mengatakan bahwa Pak Lukman sudah memberikan satu sinyal, suatu pesan ya kepada kita yang masih hidup ini, adik-adiknya, anak-anaknya, ya kan, semua orang yang dikenalnya ya, bahwa
benar Allah sudah menegaskan ya, bahwa siapa yang mencintai Al-Quran ya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, tidak menunggu kiamat ketika meninggal ya kan, dikubur, bumi saja tidak mau memakan jasad ahli Al-Quran ya. Rayap-rayap atau apapun lah makhluk-makhluk yang biasanya memakan jasad orang yang sudah meninggal itu tidak diizinkan oleh Allah untuk memakannya. Maka kemudian kita melihat ya jenazah orang-orang yang seperti itu ya masih utuh ya. Ini biasa juga terjadi di kalangan ulama-ulama yang luar biasa, yang banyak jasanya, kiprahnya dalam selama dia hidup, perjuangannya terhadap agama. Kemudian para syuhada, mereka yang mati syahid ya, seperti yang terjadi misalnya sekarang yang terkini itu di Palestina, di Gaza itu, betapa jasad-jasad para martir ya, para syuhada di Gaza itu, baik rakyat ya maupun pejuang-pejuang Hamas ya, itu tidak membusuk dan bahkan mengeluarkan aroma yang wangi. Nah, sebagai tambahan saya jadi ingat, jadi kemarin ketika penguburan kakak ipar saya itu, kemudian terlihat jasad suaminya yang 4 tahun yang sebelumnya sudah meninggal dibuka, itu juga tidak tercium bau busuk ya. Selain utuh juga tidak tercium bau busuk ya, meskipun dia sudah menjadi jasad yang mayat lah ya, yang sudah 4 tahun yang lalu. Itu kira-kira teman-teman yang ingin saya ceritakan ya, karena saya sangat terharu sekali mempunyai seorang kakak, jadi bisa dijadikan sebagai panutan ya, karena beliau sudah membuktikan, beliau sudah wafat, beliau sudah masuk di alam barzah, alam kubur. Artinya kalau jasadnya masih utuh ya, itu insya Allah tidak ada siksa kubur, tidak ada siksa kubur, jasad masih utuh. Yang sering kita dengar kan siksa kubur itu jenazah yang dibongkar kemudian baru beberapa hari aja sudah rusak ya. Ada banyak kisah seperti itu ya, sudah rusak, sudah hancur ya, dia sudah mengalami siksa kubur gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah suatu pelajaran, suatu ibroh bagi kita semua. Mari kita yang masih hidup ini semakin mencintai Al-Quran ya. Yang paling mudah ya tiap hari kita harus menyempatkan untuk baca Al-Quran. Lebih-lebih syukur-syukur memahami, mengerti, dan kemudian mengamalkannya. Dan lebih top lagi kemudian mengajarkannya. Itu ada hadisnya juga. Itu adalah sebaik-baik hamba ya, sebaik-baik hamba Allah adalah mempelajari Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengerti, memahami, dan mengamalkannya. Itu hadisnya sangat sahih, yang jelas, populer. Itu yang bisa saya ceritakan, mudah-mudahan bermanfaat ini ya, minimal buat saya sendiri ya. Saya juga sudah di ujung usia ya, sudah menjelang 60 ya. Tidak tahu nanti kapan saya meninggal ya, apakah saya juga bisa mendapatkan suatu kemuliaan seperti yang diraih oleh kakak saya. Demikian teman-teman yang sudah saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.